Di mana nih? Iya, boleh. Poster. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah salat subuh, ya, sekaligus jemaah majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan dan karunia yang tidak terhingga. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan ada nikmat juga, nikmat yang lain. Ini nikmat yang terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Lalu kita ditambahkan lagi, disempurnakan lagi nikmatnya, yaitu kita dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu kenikmatan. Maka salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah di tanggal berapa nih Pak? Bulan Hijriah. Ya, kalau bulan Masehinya 31 Agustus ya. Nah, bulan Hijriahnya kita tanggal berapa? Bulan apa sekarang? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Ya, kira-kira di tanggal 7. Kenapa bilangnya kira-kira? Karena kan nanti ada penentuan awal bulan, itu kan agak berbeda. Ya, tapi kalau kita lihat kalender, tanggal 5 itu kan tanggal merah, ya 5 September. Tanggal merahnya pas di 12 Rabiul Awal. Maka kalau di tanggal 5-nya pas 12 Rabiul Awal, maka sekarang adalah tanggal 7 Rabiul Awal. Nah, ada apa di bulan Rabiul Awal? Ya, salah satu keistimewaan di bulan Rabiul Awal ya adalah Allah menghadirkan manusia yang sempurna, manusia yang paling agung, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada di keistimewaan pada bulan ini. Maka insya Allah kita akan pada hari ini ya, kita akan mengkaji, kita akan berbicara tentang bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahkan dibandingkan dengan Nabi dan Rasul lainnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, di beberapa kalangan masyarakat itu ya memang banyak perdebatan. Kalau bulan Rabiul Awal itu banyak sekali
kegiatan-kegiatan misalnya tentang Maulid Nabi. Nah, ini kan banyak yang berdebat. Sebenarnya Maulid Nabi ini boleh atau tidak boleh? Kalau kita lihat dari segi bahasanya, Maulid secara bahasa adalah kelahiran. Secara istilahnya berarti apa? Orang yang mengadakan Maulid itu adalah mengadakan peringatan dan perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa kitanya ya merayakan ulang tahun, seperti itu. Yang merayakan ulang tahun. Jadi walaupun Rasulullah sudah lama wafat, tapi beliau adalah Nabi kita, makanya ada beberapa kalangan masyarakat yang tetap mengadakan Maulid Nabi ini. Bagi orang yang atau kalangan yang menolak Maulid Nabi, ya berarti menolak kegiatannya, bukan menolak kelahirannya secara bahasa. Karena secara bahasa kelahiran Nabi. Kalau menolak kelahiran Nabi berarti tidak senang Nabi lahir di dunia ini. Makanya menolaknya itu apanya? Ya, kalau merayakannya, menolak peringatannya, ya nanti kita akan bahas seperti apa. Nah, tujuan bagi orang-orang yang mengadakan Maulid ini adalah bentuk syukur dan ekspresi cinta kepada Rasul. Nah, kita bahas dulu dari awal bagaimana sejarah adanya orang-orang ini mengadakan perayaan Maulid. Sejarahnya bagaimana? Memang betul di zaman Nabi tidak ada. Begitu Nabi wafat, zaman khalifah, zaman sahabat tidak ada. Terus sahabat sudah habis, wafat semua, tabi'in tidak ada juga. Ya, tidak ada yang merayakan tentang Maulid. Pernah diadakan pada abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Ya, di sini ada ikhtilaf. Pada abad ke-4 Hijriah berarti tahun 400-an atau tahun 500-an Hijriah. Itu di Mesir pada saat masa dinasti Fatimiyah itu pertama kalinya diadakan Maulid Nabi atau merayakan Maulid Nabi di Mesir. Dan itu bukan berarti perayaan yang besar gitu ya. Jadi hanya mengadakan majelis-majelis ilmu seperti ini, mengajarkan kepada masyarakat, ya terutama kepada anak-anak untuk mereview lagi bagaimana perjalanan Rasulullah dakwahnya, bagaimana Rasulullah itu sifatnya supaya diteladani oleh anak-anak, bagaimana ya susah payahnya Rasulullah berdakwah. Jadi ya tujuannya adalah edukasi. Nah, ternyata kegiatan ini terus berkembang sampai keluar Mesir. Dan di negeri Irak, ya pada zaman Al-Malik Al-Muzaffar di Irak, itu di abad 7 Hijriah, artinya di tahun 700-an Hijriah, ini dirayakan dengan luar biasa ya di Irak. Ya dengan bangun tenda, terus diundang seluruh masyarakat dan sebagainya. Ya ini jadi mulai ramai dan mulai dirayakannya itu adalah di Irak pada abad 7 Hijriah. Nah, bagaimana ikhtilaf ya perbedaan-perbedaan ini kita supaya meluruskan. Bagaimana perbedaan pendapat tentang hukum merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kelompok ulama yang mendukung adanya perayaan Maulid Nabi. Dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah, karena adanya karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan karena ada rahmatnya Allah. Nah, makanya di sini para ulama tafsir mengatakan
rahmat Allah itu apa? Yaitu diturunkannya seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Ini adalah suatu rahmat dari Allah. Maka kata Allah apa? Maka dengan itu fabidzalika falyafrahu, mereka harus gembira. Ya, mereka harus senang. Jadi di sini menggunakan dalil dari surat Yunus ayat 58. Jadi ungkapan rasa senang, ungkapan rasa gembira diturunkannya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, maka di sini alasannya ya seperti itu, mengadakan maulid. Lalu dalam di hadis Rasul, ya Rasulullah, ara'aita shauma yaumil itsnain? Ada yang bertanya, sahabat kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana tentang puasa Senin, puasa sunnah hari Senin? Lalu Rasulullah bersabda, fihi wulidtu. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan hari Senin itu pula aku diangkat menjadi nabi. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim, dari Sahih Muslim. Jadi dengan hadis ini, ya, ulama pendukung mengatakan Rasulullah aja merayakan hari lahirnya, hari Seninnya dengan ibadah. Terus diangkatnya menjadi nabi hari Senin, maka dirayakan juga dengan ibadah. Lalu dalil dari usul fikihnya adalah al-'adah muhakkamah. Suatu kebiasaan masyarakat itu menjadi suatu hukum. Kebiasaan masyarakatnya, ya lingkungan itu kebiasaannya adalah maulid, maka menjadi hukum. Siapa ulama-ulama yang mendukung? Ya ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir As-Sakhawi, Yusuf Qardawi, dan Syekh Ali Jum'ah yang dari Mesir. Nah, sekarang kita membicarakan tentang kelompok yang kedua, ulama yang menolak perayaan Maulid Nabi. Landasannya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau kita teruskan. Jadi potongannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi ibadah ini, syariat ini, agama Islam ini sudah sempurna. Pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Artinya apa? Berarti jangan lagi ada mengadakan ibadah-ibadah yang baru, termasuk Maulid Nabi. Itu adalah suatu ibadah yang baru, karena Islam sudah sempurna, tidak perlu lagi yang baru-baru. Itu tafsiran dari ulama yang kedua. Lalu yang kedua, dalil hadisnya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, maka amalan itu tertolak. Ini juga butuh penafsiran hadis yang lengkap dan luas. Lalu dalilnya apa lagi? Tadi dari sejarah, Nabi tidak pernah merayakan, sahabat tidak pernah merayakan, tabi'in tidak pernah merayakan. Kalau seandainya maulid itu adalah sesuatu yang luar biasa, pasti di zaman sahabat sudah merayakannya. Tapi ini tidak ada, maka ini juga dijadikan dalil dari ulama yang kedua. Siapa ulama ini? Yang kedua, ada Imam Asy-Syatibi, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Maliki, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Shalih. Nah, jadi kita bagaimana nih pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat, ya, yang mungkin saat ini masih ada yang berseteru, gondok-gondokan gitu ya. Gara-gara ikhtilaf ini, ya maka kita ambil jalan tengahnya, yang moderatnya seperti apa. Maka saya ambil pendapat dari salah satunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa ya bid'ah itu apa? Maulid itu sesuatu yang bid'ah.
Tapi kalau misalnya diadakan maulid tujuannya untuk edukasi, tujuannya untuk ibadah, maka diperbolehkan. Silahkan, kata Ibnu Taimiyah. Maka ya, kita di sini karena ada ulama yang pertama dan ulama yang kedua, maka tidak boleh kalangan kalangan tertentu dari kaum muslimin yang berbeda pendapat itu saling berseteru. Adanya ikhtilaf seperti ini ya, itu adalah rahmat bagi kita. Tidak perlu kita panjangkan urusannya ya. Bagi yang berpendapat A, silakan yang A tanpa menyalahkan yang B. Yang B silakan jalani pendapatnya tanpa menyalahkan yang A. Ya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena masalah ikhtilaf itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Selama ikhtilafnya masalah furu'iyah itu artinya cabang. Ya, jadi masalah furu'iyah itu ikhtilaf wajar. Kayak kita pohon itu batangnya satu, cabangnya banyak, ya wajar, nggak apa-apa. Ya. Masalah furu'iyah, masalah ibadah, ada perbedaan pendapat, tata caranya, silahkan. Yang penting pokoknya, usulnya jangan ada yang berbeda pendapat. Ya, usulnya nih, kayak tadi masalah maulid, ya kelahiran Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad, udah jelas. Itu adalah usul, dasar. Tidak boleh ada yang berpendapat. Ya, berbeda-beda pendapat tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang beriman kepada Nabi Muhammad, tidak boleh. Tapi masalah perayaannya berikhtilaf, silahkan. Seperti halnya sholat aja kan banyak beda pendapatnya. Ya, dari takbiratul ihram. Ya, bahkan jangankan dari takbiratul ihram, dari niat saja. Niat ada yang diucapkan, ada yang cukup dalam hati, gitu kan? Ada yang ya dari rumah udah nggak usah niat, langsung takbiratul ihram, karena niat itu sudah, maksud tujuan ke masjid itu sudah tercatat sebagai niat. Jadi tidak perlu niat lagi. Dari niat aja sudah banyak pendapat. Terus takbiratul ihram. Ada bacaan doa iftitah. Doa iftitah banyak pendapat juga. Bacaannya bagaimana? Jadi silahkan, tata caranya itu berbeda pendapat, tapi dasarnya masalah hukum sholat tetap. Sholat itu wajib, titik. Nggak boleh ada yang berbeda pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat, ada yang bilang sholat, ada yang bilang tidak wajib. Nah, itu baru nggak boleh, harus kita perangi itu. Ya, kalau misalnya ada ulama mengatakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini adalah sesuatu hal yang tidak wajib. Nah, ini harus diperangi orang yang bilang seperti ini. Ya, saya akan menjadi orang yang terdepan. Kalau misalnya demo, saya akan menjadi orang terdepan untuk mendemo ulama ini yang mengatakan sholat wajib itu tidak wajib. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada pendapat, karena itu adalah dasar. Tapi tata caranya, cabang-cabangnya berbeda pendapat, silakan. Ya, kita tidak menyalahkan dan tidak merasa benar. Itu prinsip kita. Ya, prinsip dalam Islam, tidak merasa diri kita paling benar dan jangan menyalahkan orang lain. Itu udah selesai seperti itu. Nah, bagi yang merayakan juga tetap harus sesuai jalur ulama. Harus diisi dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau memang edukasi, maka silakan ceramahnya juga ceramah yang mengedukasi masyarakat bagaimana perjalanan Rasul. Tapi kalau diisinya dengan joget-joget itu juga nggak boleh, ya dilarang itu. Atau misalnya mengadakan terus berkumpulnya antara ya laki-laki dan perempuan bercampur, itu juga tidak boleh. Ya, dengan musik-musik, joget-joget, ya, tidak boleh. Ya, kalau misalnya sholawat, silakan bersalawat. Ya, dengan ibadah-ibadah yang lain banyaklah. Tidak harus, ya apalagi ini pakai sound horeg. Ya kan sekarang lagi ini juga viral juga tuh sound horeg. Maulid Nabi pakai sound horeg, tujuannya apa? Gitu. Jadi ya silahkan diadakan, tapi
kegiatannya positif dan mengedukasi. Baik, ini masih pendahuluan ya, pendahuluan tentang bagaimana isu Maulid Nabi yang masih berkembang di masyarakat. Nah, kita langsung lanjut ya tentang yang tadi saya katakan di awal, bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi yang lainnya. Jadi karena Nabi Muhammad ini paling spesial, paling istimewa, ya nabi dan rasul, nabi sekaligus rasul yang paling mulia, sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad otomatis menjadi umat yang paling spesial, yang paling istimewa dan paling mulia dibandingkan umat sebelumnya. Umatnya Nabi dari Nabi Nuh lah, umatnya Nabi Nuh kalah sama umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, sampai umatnya Nabi Isa, itu semuanya kalah dengan umatnya Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi dan Rasul yang lainnya, nama Nabi Muhammad itu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung. Jadi nama kata-kata Muhammadnya, ketika Allah ingin memanggil Nabi, itu Allah tidak pernah memanggil Nabi namanya langsung, ya Muhammad, itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat Nabi lain, itu dipanggil namanya langsung. Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, udah diam kamu di bumi sama istri kamu. Nah. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, dipanggil namanya secara langsung. Innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu, anaknya yang membangkang, ya tidak mau mengikuti ajaran ayahnya, malah ikut orang kafir dan menyembah berhala. Ya kata Allah, itu bukan anakmu lagi, dia sudah kafir. Dipanggil namanya tuh secara langsung, ya Nuh. Ibrahim sama, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, dipanggil ya Zakaria. Jadi namanya disebut secara langsung. Tapi giliran Nabi Muhammad tidak dipanggil ya Muhammad. Tapi dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhan rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaik. Jadi dipanggilnya pangkatnya. Kenapa? Karena saking mulia dan istimewa. Ini salah satu perbedaan. Ya, nanti bisa dicek ya dari Al-Quran. Jadi Bapak kalau mau ngecek berarti baca dari Al-Fatihah sampai Anas loh. Ya ada nggak? Ya Muhammad itu ada nggak? Jadi nggak bakal ketemu. Disebutkan Nabi Muhammad ya secara jelas namanya, tapi bukan untuk panggilan, jadi untuk penjelasan. Walaupun nama Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran, selalu didampingi dengan pangkatnya. Contohnya ada di surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Disebutin nama Muhammad, tapi selalu didampingi dengan pangkatnya sebagai rasul. Begitu juga di surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Jadi di awal ayat ada nama Muhammad yang secara jelas. Ya, tapi di akhirnya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahkan Rasulullah dan juga sebagai nabi, nabi penutup. Di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika Al-Quran itu menyebutkan nama Muhammad secara langsung didampingi dengan pangkatnya sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Ya, ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Itu baru yang pertama. Yang kedua, di hari kiamat nanti,
Manusia itu dikumpulkan dari Nabi Adam, manusia paling pertama, sampai manusia paling terakhir nanti hidup di, ya pokoknya terakhir di hari kiamat lah. Siapa itu yang lahir, itu dikumpulin semuanya. Bayangkan, ya mungkin kalau pakai angka sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah manusia dari awal Nabi Adam sampai nanti terakhir. Semua manusia itu mencari pertolongan, mencari syafaat. Mereka datang ke Nabi Adam. Ya, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami semua nih. Tolongin kami nih di padang mahsyar panas, padang mahsyar gersang, tidak ada air sedikit pun. Tolonglah. Terus kata Nabi Adam apa? Wah, saya nggak bisa. Kata Nabi Adam, nggak bisa. Kenapa? Saya itu pernah melanggar aturan Allah. Di surga tidak boleh memakan pohon buah kuldi. Saya malah melanggar, malah makan. Jadi saya aja nih lagi mikirin nasib saya ntar di hadapan Allah. Kira-kira saya masuk surga apa enggak? Itu Nabi Adam tuh. Ya, sebagai nabi masih mikirin nasibnya gimana. Gara-gara melanggar sekali itu syariat Allah, itu udah stres. Nah, kita udah hidup berapa tahun, udah berapa kali melanggar kita. Nah, kira-kira kita udah stres belum? Santai aja gitu hidup ya. Nanti kita bermuhasabah. Nggak bisa tuh Nabi Adam kasih syafaat. Kata Nabi Adam, nah, rekomendasi dari Nabi Adam, silahkan kalian coba pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah Nabi yang diangkat menjadi Rasul yang pertama kali. Jadi Adam, Idris itu masih statusnya sebagai Nabi. Nah Nabi Nuh itu udah diangkat menjadi Rasul. Coba kamu ke Nabi Nuh. Manusia itu akhirnya nyari-nyari Nabi Nuh. Ketemu. Ya Nabi Nuh, berikan syafaat, tolong kami. Ya mintanya sama. Terus kata Nabi Nuh, waduh, saya nggak bisa juga. Kenapa? Saya ini punya dosa. Yang pertama, saya minta sama Allah supaya ditenggelamkan ini semua bumi. Jadi satu bumi tenggelam semua, kecuali Nabi Nuh dan umatnya doang. Jadi bayangkan di situ hewan pada mati, ya orang-orang kafir juga mati. Saya merasa bersalah. Yang kedua, istri dan anak saya tidak ikut ajaran saya, tidak mau ikut syariat yang Allah turunkan. Makanya gimana ini nasib saya ntar di hadapan Allah? Keluarga saya aja orang kafir, nggak bisa Nabi Nuh ngasih syafaat. Akhirnya Nabi Nuh nyuruh coba kamu datang ke Nabi Musa. Manusia datang ke Nabi Musa. Nabi Musa bilangnya apa? Waktu lagi muda, saya pernah gampar orang, niatnya gampar, dia mati. Ceritanya Nabi Musa kan gitu. Lagi bertengkar, lagi membela kaumnya, lagi bertengkar, digampar sama Nabi Musa, langsung mati. Jadi saya pernah membunuh orang tanpa hak. Saya sedang memikirkan nasib saya ntar di hadapan Allah gimana. Udah, coba kamu datang ke Nabi Isa. Nah, nyari lagi manusia itu ke Nabi Isa. Nah, sebelum ke Nabi Musa itu ke Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Kenapa? Nabi Ibrahim itu selama hidupnya pernah berbohong 3 kali. Selama hidupnya. Dari awal lahir sampai meninggal, itu pernah bohong 3 kali. Kalau kita udah bohong berapa kali, Pak? Yang nggak pernah dihitungin ya? Pernah bohong 3 kali. Yang pertama, ketika umatnya Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ibrahim untuk kegiatan-kegiatan yang maksiat, Nabi Ibrahim bohong. Aduh, maaf, ini sakin. Kalau dalam Al-Quran, aku ini lagi sakit, aku nggak bisa ke tempat acara kalian, jadi saya nggak ikut. Nah itu bohong yang pertama.
diajakin ke maksiat, terus dia bohong, lagi sakit, padahal nggak sakit. Bohong yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ya pakai kampak, terus kampak itu dikalungkan ke berhala yang paling besar, umatnya pada nanya, siapa ini yang ngancurin berhala-berhala? Nah, Nabi Ibrahim bohong, bilangnya apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nih, yang ngancurin lu berhala yang paling besar. Nah, itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiganya Nabi Ibrahim, ketika istrinya disiksa oleh raja yang zalim, ya pada saat itu istrinya disiksa karena statusnya sebagai istri Nabi. Akhirnya Nabi Ibrahim itu di situ bohong. Wahai raja, dia bukan istriku, tapi dia itu saudariku. Jadi bohong tuh yang ketiga. Supaya apa? Supaya istrinya tidak disiksa lagi sama si raja yang zalim. Jadi karena Nabi Ibrahim 3 kali bohong, dia sedang memikirkan bagaimana nasib dia di hadapan Allah. Padahal bohongnya juga bohong untuk dakwah, untuk kebaikan. Ya. Apakah kehidupan kita pernah bohong? Pernah, pasti. Apakah bohongnya untuk kebaikan? Wallahu a'lam. Ya, bohongnya untuk kebaikan bukan? Nah gitu. Jadi Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa tidak bisa ngasih syafaat. Nabi Isa juga dimintai oleh manusia minta syafaat, tapi Nabi Isa juga tidak bisa. Kenapa? Karena umatnya mengangkat Nabi Isa ini menjadi Tuhan. Ya, dia bahasanya anak Tuhan. Jadi dia juga sedang memikirkan bagaimana nasib saya di hadapan Allah. Umat saya ini ngangkat saya sebagai Tuhan. Saya udah bilang saya itu Nabi, saya itu Rasul. Akhirnya apa? Silakan pergi ke Nabi Muhammad. Begitu manusia pergi ke berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad, ya ternyata Nabi Muhammad tidak sulit dicari. Ada di situ, ya di dekat mimbarnya Allah, yang mimbarnya terbuat dari cahaya. Lalu mereka meminta syafaat dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, ya saya bisa memberikan syafaat. Jadi hanya satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang memberikan syafaat yaumul kiamah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang bisa diberikan syafaat hanya umatnya Nabi Muhammad. Semua umat minta, umatnya Nabi Nuh minta, umatnya Nabi Ibrahim minta, umatnya Nabi Musa, sampai umatnya Nabi Isa minta syafaat Rasul. Tapi kata Rasul, syafaatku hanya untuk umatku. Nah kita makanya menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita bersyukur ya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya terus. Lalu keistimewaan yang ketiga yang dimiliki Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh nabi lain adalah mendapatkan mukjizat yang terbesar. Apa mukjizat yang terbesar? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa yang membedakan kitab Al-Qur'anul Karim dengan kitab nabi sebelumnya? Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, kitab Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Apa yang membedakannya? Kitab-kitab sebelumnya itu tidak sepanjang masa. Dia berakhir ya ketika nabinya sudah wafat, maka kitab itu sudah berakhir ya, artinya sudah expire dan harus digantikan dengan kitab setelahnya. Kitab Zabur kitab Zabur yang dari Nabi Daud. Ketika Nabi Daud sudah meninggal, maka umatnya harus mengikuti kitab Taurat. Begitu Nabi Musa meninggal, harus mengikuti kitab Injil. Begitu Nabi Isa meninggal, maka harus mengikuti kitab Al-Quran. Kenapa kitab Al-Quran menjadi mukjizat terbesar? Ya, kita lihat mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelumnya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, kalau misalnya ditanya, Bapak tahu dari mana Nabi Musa pernah ngebelah lautan? Tahu dari mana? Dari kisah, cerita.
Dari Al-Quran diceritakan Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa pernah menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Nabi Isa pernah juga membuat patung burung dari tanah liat, terus ditiup, hidup tuh burung terbang. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari kisah, cerita. Pernah lihat langsung? Nggak pernah. Ya, karena kita tidak hidup di zaman itu. Jadi kita tidak bisa merasakan mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelum-sebelumnya. Itu kita tidak bisa menikmati. Hanya bisa tahu dari cerita dan kisah. Mukjizat, satu-satunya mukjizat yang masih dinikmati oleh manusia sampai nanti hari kiamat adalah Al-Quran saja. Makanya ini menjadi mukjizat yang terbesar. Orang yang ingin merubah Al-Quran tidak bisa. Ya, mau bagaimana merubahnya itu tidak bakal bisa. Sampai nanti hari kiamat Al-Quran itu tetap terjaga, tidak akan ditambahkan satu huruf pun dan tidak akan dikurangi satu huruf pun. Nah, ini Al-Quran, ya, Al-Quran itu kita masih bisa menikmatinya, kita masih bisa menyaksikannya bagaimana mukjizat Al-Quran. Ya, dari baca Al-Quran saja bukan hanya pahala yang dapat, ternyata banyak sekali kesehatan kalau kita baca Al-Quran. Itu luar biasa. Ya, yang mau sehat jantungnya, sehat paru-parunya, ternyata dari baca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu ya sudah ada risetnya. Sudah ada risetnya dari para ilmuwan. Bisa menyehatkan jantung dan paru-paru dari membaca Al-Quran. Ya, kalau masalah pahala sudah tidak diragukan lagi. Lalu yang keempat, keistimewaan Nabi, ya salah satunya adalah umatnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya satu doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah. Semua nabi itu sudah menggunakan doa itu. Nabi Nuh tadi punya satu doa mustajab, dipakai untuk apa? Untuk menenggelamkan seluruh orang kafir yang ada di muka bumi. Nabi Musa ya sudah menggunakan doa mustajabahnya juga untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun membelah lautan. Begitu juga Nabi Isa, seluruh nabi sudah menggunakan doa-doa mustajabahnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika di perang Uhud, perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah. Ketika sudah diambang kekalahan, ya Rasulullah itu dijaga oleh para sahabat, ya dikelilingi. Rasulullah juga pelipisnya sudah berdarah, gigi gerahamnya sudah copot, ya karena peperangan di perang Uhud. Ya pokoknya Rasulullah sudah berdarah juga, banyak kaum muslimin yang sudah mati. Nah di situ para sahabat sambil jaga Rasul sambil teriak, ya Rasulullah, inilah saatnya engkau mengucapkan doa, membacakan doa untuk mengalahkan tuh orang-orang kafir supaya kita diberi kemenangan. Tapi Rasulullah tidak menggunakan doa itu. Ya doa mustajabahnya tetap disimpan. Ya, kata Rasulullah, tidak, aku tidak akan menggunakan doa mustajabah ini, akan aku simpan. Untuk siapa? Untuk umatku. Doanya apa? Supaya umatku tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Itu yang diucapkan oleh Rasul. Jadi kita umatnya ya sudah didoakan oleh Rasul. Kalau yang doanya Rasul sudah pasti diijabah. Tapi ya siapa yang menerima doa ini? Tentu yang tidak berpaling dari syariat Islam. Mengaku Islam, tapi Islamnya hanya di KTP, ya hanya di kartu keluarga,
hanya di status. Jadi semuanya ya Rasulullah mendoakan, dan bahkan doa itu adalah satu doa yang memang setiap nabi itu mempunyai satu doa yang mustajabah. Ya. Maka digunakanlah untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya. Sudah masuk syuruk ya? Ya secara cepat. Ya tadi yang keempat, lalu yang kelima ya, syariat Nabi itu berlaku untuk seluruh manusia dan berlaku untuk seluruh makhluk, bahkan termasuk jin. Jin itu kan sampai beriman juga, masuk Islam juga. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, mempunyai risalah, mempunyai syariat, mempunyai wahyu hanya untuk zamannya dan hanya untuk daerahnya, tidak untuk orang-orang luar daerahnya. Beda dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul, itu untuk seluruh muka bumi, ya rahmatan lil alamin, bahkan termasuk jin. Lalu yang berikutnya, ya umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Itu ada di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah menjadi umat yang terbaik ya di kalangan para manusia. Walaupun kita sebagai umat yang terakhir, ya dari nabi yang terakhir, ya, kata Rasulullah, nahnul akhirun, ya kita ini umat yang terakhir, as-sabiquna yaumal qiyamah. Tapi nanti kita menjadi orang yang paling pertama untuk dihisab dan untuk masuk surga. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad mendapatkan privilege, ya mendapatkan privilege, tidak menunggu lama di padang mahsyar, langsung menjadi umat yang paling pertama untuk dihisab, ya mizan, terus siratul mustaqim, lalu masuk surga duluan. Ya, masuk surga duluan daripada umat yang lain. Dan ya bagaimana cara kita supaya kita ini dicintai oleh Rasul? Ya kalau kita bilang cinta kepada Rasul lewat lisan saja itu tidak cukup. Ada orang yang bilang cinta sama kita misalnya, tapi cuma ngomong aja gitu ya, saya cinta kamu misalnya, tapi perlakuannya tidak menunjukkan cinta kepada kita, sikapnya, sifatnya itu tidak menunjukkan dia cinta sama kita. Kita yakin nggak orang itu cinta sama kita? Kalau lewat lisan aja, ya paling kita bilang apa? Gombal gitu ya. Kalau perempuan buaya gitu ya. Cuma mulut doang, tapi sikapnya, sifatnya enggak menunjukkan. Maka ketika kita ditanya, apakah kita cinta sama Rasul? Cinta. Tapi apakah cukup dengan lisan? Harus dengan perlakuan. Perbuatannya apa? Yang pertama, ikuti sunnah-sunnahnya. Ya, ajaran-ajarannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sama Allah, maka kata Rasul, ikuti aku juga. Sesungguhnya ketika kalian mengikutiku, maka Allah pun akan mencintai kalian. Lalu yang kedua, kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Kata Rasul, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang banyak sholawat kepadaku. Lalu yang ketiga, kita teladani akhlak-akhlak beliau. Rasulullah begitu agung akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, surat Al-Qalam ayat 4, bahwa sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang begitu agung, yang begitu mulia. Kita nanti lengkapi ya dengan pengetahuan Rasulullah itu bagaimana postur tubuhnya, ya bagaimana fisiknya, bagaimana sifat-sifatnya. Itu banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita jadikan referensi. Ya, Rasulullah itu sampai sudah jelas tuh salah satu kitab itu dari fisik-fisik beliau, bagaimana matanya yang hitamnya itu hitam legam, putihnya itu sangat putih. Itu dari matanya. Terus rambutnya yang kadang sampai kuping, kadang sampai pundak. Bagaimana cara jalan Rasul,
Rasul itu kalau berjalan sama kayak orang menuruni bukit. Jadi agak membungkuk. Ya, agak membungkuk itu menunjukkan Rasulullah itu kalau jalan cepat. Bagaimana, ya semuanya lah, bagaimana bicaranya Rasul dan sebagainya. Nanti insya Allah ya bisa dilengkapi pengetahuan ini dengan mencari referensi atau sumber-sumber lainnya. Karena sudah masuk syuruk bahkan lewat ya. Ya. Jadi insya Allah kita ya sudah tentang membahas bagaimana keistimewaan Rasul, bagaimana keistimewaan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tadi kita ya banyak selawat, ikuti sifatnya, ikuti sunnah-sunnahnya, maka mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang dicintai oleh Rasul dan tangan kita ya ditarik langsung oleh Rasul, oleh tangan Rasul yang mulia, ditarik kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan dulu untuk bertanya ya. Alhamdulillah, ya, baru saja kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad JNBD dan beberapa yang disampaikan. Kalau tadi di awal perayaan Muhammad SAW ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah yang setuju berdasarkan surat Yunus. Yang kedua adalah yang menolak merujuk pada surat Al-Maidah ayat 3 karena sudah sempurna, tidak perlu lagi yang baru dijelaskan. Dan juga Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang dapat memberikan syafaat. Selanjutnya mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran, kitab yang menjadi kitab sepanjang masa. Dan ada beberapa mukjizat dari Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, dari apa yang sudah disampaikan Al-Ustaz Ahmad Jizat, kami memberikan kesempatan kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan ke Pak Ustaz. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan para jamaah. Ya, fadhal. Dari ibu barangkali. Baik, alhamdulillah, Pak Ustaz, sepertinya sudah paham semua. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan kita membaca Alhamdulillah, dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah, kami persilakan untuk menikmati sarapan pagi yang disediakan dari jamaah komplek Masjid Al-Quran.